Life sentences back to back. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, kali ini aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Shawshank Redemption. Thinking it would take a man 600 years to tunnel through the... Film diawali, seorang pria bernama Andy DeFrance sedang berada di persidangan. Dia didakwa sebagai pembunuh istrinya dan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 2 kali seumur hidup, tiap hukuman untuk masing-masing korban. No longer. Di sisi lain, kita diperlihatkan di sebuah penjara, dan seorang pria bernama Red. Red merupakan orang yang bisa mendapatkan apa saja yang diinginkan napi lain, dengan sebuah imbalan. Hingga tibalah tahanan baru beserta Andy DeFrance, juga tiba di penjara tersebut. Red dan yang lainnya bertaruh, siapa tahanan baru yang akan menangis di malam pertamanya di sel. All right, who's your horse? That little sack is... What do you say, Red? Tall. Seorang pria yang gemuk menangis di malam pertamanya di sel, hingga terjadi keributan yang membuat petugas datang dan memukul pria tersebut. Keesokannya, pria gemuk itu pun tewas karena dipukul cukup keras. Dan pada saat malam itu, dokter sudah pulang, hingga tak ada yang dapat menolong pria gemuk tersebut. Handicapped, pretty... Trying to adapt to life on the inside. Beberapa hari kemudian, Andy mulai beradaptasi dengan mengajak ngobrol Red. Andy pun meminta Red mencarikannya sebuah palu dengan panjang 6-7 inci. Hingga Red pun memberitahukan harga palu tersebut karena sangat beresiko dan sering terjadi pemeriksaan mendadak. What's an item like this usually go for? $7 and The item. Risk goes up, price goes. Dan Red pun berhasil mendapatkan palu tersebut. Setiap hari, ada seorang kakek yang menawari buku, hingga dia diberi rokok agar mengantarkan palu tersebut kepada Andy. Di penjara ini, Andy sering mendapat perlakuan kasar dari beberapa orang pria yang menyimpang. Pada suatu hari, atap sebuah pabrik harus dilapisi, hingga banyak pekerja yang dibutuhkan. Andy dan Red juga terpilih untuk menjadi pekerja, dan hanya sebungkus rokok sebagai upahnya. Pada saat bekerja, Andy mendengar pembicaraan mereka dan menghampirinya untuk menawarkan bantuan. Namun, hampir saja Andy tewas didorong dari atas gedung. Namun Andy dapat meyakinkannya dan menawarkan bantuan bebas biaya, hanya sebotol bir untuk tiap rekan Andy. I'd only ask 3 beers. Saat malam hari, Andy pun menulis namanya di tembok, lalu pergi menemui Red beserta yang lainnya sedang menonton sebuah film, dan ingin Red mendapatkan sebuah poster. Pada saat keluar, Andy disiksa oleh Box dan teman-temannya, hingga Andy harus masuk rumah sakit. Dan sialnya, Box dipukuli oleh petugas, hingga membuat Box tidak dapat berjalan lagi. Petugas yang memukulnya ialah petugas yang telah Andy bantu. They transferred him to a minimum through a straw. Saat Red dan yang lainnya bekerja, Red ingin memberikan Andy hadiah dengan mencarikannya beberapa batu dan poster yang diinginkannya. Pada saat pemeriksaan mendadak, petugas mengetahui ada selundupan di kamar Andy, namun tidak ada yang mencurigakan, dan petugas pun membiarkan Andy beserta poster yang ditempelnya. Pleased to see you reading this. Can't say I approve of this. Kepala petugas kemudian menempatkan Andy di perpustakaan penjara Shawshank bersama pria tua bernama Brooks. Hingga datanglah petugas yang meminta pertolongan kepada Andy karena Andy sangat pintar. Terlebih dia adalah mantan direktur bank dan mengetahui banyak tentang uang dan pajak. Hingga rekan-rekan Andy pun terkesan pada Andy. You can just blink for a second.
I near soiled myself. Andi pun sering kedatangan orang-orang yang meminta bantuan kepada Andi untuk menyelesaikan masalahnya. Pada saat itu, Brooks ingin membunuh seseorang karena ia tidak menyangka pembebasan bersyaratnya telah tiba. Itu membuatnya sangat sedih karena harus meninggalkan penjara yang sudah 50 tahun berada di penjara tersebut. Brooks seperti putus asa hidup di luar, hingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Karena sebenarnya, Brooks tidak ingin bebas dari penjara tersebut. Brewer and a job. Begging, he never does. I don't like it here. I'm tired of it. Saat Andi berada di ruangan kepala sipir, Andi mengunci pintunya dan memutar sebuah lagu hingga semua orang yang berada di penjara tersebut mendengarnya. Andi pun mendapatkan hukuman 2 minggu berada di lubang karena sudah berbuat seenaknya. Hank Williams or something? They broke the door down. No such thing as easy time in the hole. That's right, a week in the hole. Di sisi lain, Red terus mencoba agar mendapatkan pembebasan bersyarat. Namun lagi-lagi Red gagal dan Andi berusaha menghibur Red dengan memberikannya sebuah hadiah. Beberapa tahun kemudian, Andi pun mendapatkan dana dan mengubah sebuah gudang menjadi sebuah perpustakaan terbaik. You may remember reading about it. It made all the Corrections and rehabilitation. Our inmates. Setiap harinya, Andi bekerja untuk kepala sipir dan membukukan keuangannya dari mana asalnya, seperti saham, surat berharga, dan lain-lain. Hingga saat kepala sipir keluar akan menjadi jutawan, karena sebagian harta yang didapat dari penyuapan dan penipuan. What the rest is? You got scams you haven't even dreamed of. Kickbacks on his kick. Hingga tibalah penghuni baru di penjara tersebut. Salah satunya bernama Tommy Williams, kasus pembobolan dan pencurian. Dan dia pun langsung akrab dengan Red dan yang lainnya, dan bercerita dengan mereka. Hingga Tommy pun mengetahui Andi sering menolong orang lain, dan Tommy pun ingin Andi menolongnya untuk mencoba ujian kesetaraan SMA. Namun Tommy mempunyai kendala, yaitu tidak dapat membaca, hingga Andi pun harus mengajarinya. Tommy took before long. Tibalah Andi menguji Tommy, lalu tiba-tiba Tommy marah pada Andi karena soal yang diberikannya. Di depan Andi dan Red, Tommy bercerita pengalamannya beberapa tahun lalu saat masuk penjara karena mencuri mobil. Sebelum bebas, Tommy mendapat teman satu sel baru bernama Bilmo Blettage, kasus perampokan bersenjata. Tommy pun menanyakan kisah Blade yang telah membunuh pasangan yang bukan suami istri pada saat merampok. Dan kisah Blade membunuh sepertinya berkaitan dengan tuduhan yang dialami Andi. Hingga Andi pun menemui kepala sipir untuk memberitahu hal tersebut. Namun, Andi mendapat kurungan di lubang selama sebulan karena menyinggung soal pencucian uang kepala sipir. Get him out of here. A month in the hole. Pada saat malam hari, kepala sipir menemui Tommy. Karena kepala sipir takut, Tommy juga mengetahui tentang pencucian uang yang dilakukannya. Namun pada saat itu, Tommy ditembak yang menyebabkan Tommy tewas. Kepala sipir melakukan itu juga agar Andi tidak dapat keluar dari penjara. Karena Andi mengetahui banyak rahasia kepala sipir dan yang terjadi di penjara tersebut. We'll get Madely's heart to shoot him. We just have to put it behind us. Suatu hari, Red menemui Andi, dan Andi pun bercerita bukan dia yang membunuh istri dan selingkuhannya. Dan Andi bercerita tentang tempat yang akan dikunjungi jika keluar dari penjara, yaitu pulau kecil di Samudra Pasifik yang ada di Meksiko. Dan bercerita tentang keinginannya jika ia keluar penjara. Dan Red pun mengatakan itu hanyalah impian sia-sia karena sudah terlalu lama di penjara dan tidak tahu harus mulai dari mana jika ia keluar. Outside, all you need is the yellow pages. I mean, Mexico is way the hell down there, and you're in here, and that's the way it is. Sesaat kemudian, Andi mengatakan jika Red keluar, Red harus pergi ke suatu tempat yang bernama Buxton, dan ada sesuatu yang harus diambil Red di sana. Saat makan siang, Red dan yang lainnya pun merasa aneh pada Andi. Dan seperti biasa, Andi membukukan deposit milik kepala sipir. Dan setelah pekerjaan selesai, Andi pun kembali ke selnya. Get my stuff down the laundry.
Saat pagi hari, seperti biasanya, seluruh penghuni sel berhitung. Namun Andi tidak kunjung keluar, hingga para sipir pun mendatangi sel Andi. Dan ternyata Andi tidak ada di dalam selnya. Para sipir pun menanyai teman-teman Andi, terutama Red. Pada saat itu, kepala sipir marah dan melempar poster-poster yang ada di dinding. Namun ternyata, di balik poster tersebut, terdapat terowongan galian yang cukup besar. All they found of Terungkaplah fakta bahwa Andi kabur melalui terowongan tersebut yang digalinya. Hal itu dimulai saat Andi melukis namanya di dinding, yang ternyata dinding tersebut rapuh. Disitulah Andi mulai menggali terowongan, dan itulah alasan Andi memesan poster untuk menutupi lubang terowongan tersebut, dan membuang batu galiannya sedikit demi sedikit saat di lapangan. Pada malam itu, Andi kabur dan merangkak melalui sebuah pipa pembuangan air yang bau sepanjang setengah mil. Dan paginya, Andi telah mengunjungi beberapa bank di Portland dan membawa uang kepala sipir sebesar $370. Dan Andi pun menitipkan kiriman sebuah berkas untuk dikirim. Dan ternyata, berkas tersebut berisi catatan pencucian uang kepala sipir dan kejahatan lainnya. Akhirnya polisi datang menangkap beberapa orang. Namun ternyata kepala sipir saat itu mengakhiri hidupnya dengan menembak kepalanya. Setelah itu, Red mendapatkan kiriman kartu pos yang isinya hanya setempel bertuliskan suatu tempat, dan yang mengirimnya adalah Andi yang telah menikmati kebebasan. Hingga tibalah Red di pengajuan pembebasan bersyaratnya, dan akhirnya pembebasan bersyarat Red pun disetujui. Stop wasting my time. Red pun bebas dari penjara dan bekerja serta tinggal, yang dimana saat itu adalah tempat Brooks yang dulunya bekerja dan tinggal di sana. Hingga suatu hari, Red menepati janjinya pada Andi dan menuju ke Boxton. Sesampainya di sana, Red pun menemukan sebuah barang berisi uang dan surat yang ternyata Andi yang menaruh barang tersebut dan ingin Red pergi ke kota yang telah diceritakan Andi. Red pun pergi melakukan perjalanan dan akhirnya mereka pun bertemu dan mereka pun menjalani hidup yang baru mereka. Dan film pun berakhir. Oke, sekian video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya undur diri. See you.